Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Bungo. Bertemu lagi bersama saya Yahya Saputra MPD dalam mata kuliah Ulumul Quran pada pertemuan ke-12. Baik Ananda semuanya, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan susunan ayat dan surah yang penuh dengan hikmah. Setiap ayat dan surah saling berkaitan secara makna dan tujuannya, yang disebut dengan munasabah. Pemahaman terhadap munasabah membantu kita memahami isi Al-Quran secara lebih rinci dan lebih dalam, yang teratur dan menyeluruh. Ilmu ini juga memperkuat keyakinan bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar mukjizat dengan susunan yang sangat. Berikut kita kembali kepada definisi munasabah Al-Quran. Kata munasabah, pengertian secara bahasa, kata munasabah berasal dari asal kata nasaba yunasibu munasabatan, yang berarti keterkaitan, kesesuaian, ataupun kecocokan antara dua hal. Kemudian secara istilah, munasabah adalah ilmu yang membahas tentang keterkaitan dan hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau antara satu surah dengan surah lainnya dalam susunan Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, kita sering mendapati misalnya urutan ayat atau surah yang tampaknya tidak ada sama sekali hubungannya. Namun, para ulama tafsir menemukan bahwa di balik susunan itu terdapat keterkaitan makna yang sangat mendalam. Ilmu inilah yang di dalam Al-Quran disebutkan ilmu munasabah. Para mufassir seperti Imam Ar-Razi, Al-Biqai, Az-Zarkasi menekankan pentingnya bagi kita memahami, kemudian pentingnya mempelajari munasabah Al-Quran. Ada beberapa poin. Satu, memperkaya pemahaman tafsir. Yang kedua, secara utuh mengagumi mukjizat dari Allah, kemudian menepis keraguan dan memperkuat keimanan kita sebagai hambanya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu memahami atau mempelajari kedekatan Al-Quran ini? Nah, maka jawabannya ini sangat penting sekali. Jawabannya adalah agar kita tidak memahami Al-Quran itu secara parsial, secara terpisah-pisah, karena hakikatnya Al-Quran itu adalah globalitas yang bisa digunakan untuk kepentingan atau petunjuk umat manusia. Mempelajari di sini kedekatan dalam Al-Quran yang disebut dengan ilmu munasabah adalah bagian dari upaya mentadabburi ayat-ayat Allah secara mendalam, sistematis, dan penuh rasa iman, dan juga memperkaya ilmu, memperhalus jiwa, dan memperkuat keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ragam jenis munasabah. Ya, munasabah ini ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama, munasabah antar ayat, yaitu mengkaji hubungan antara ayat yang berurutan atau berjauhan dalam satu surah. Kemudian yang kedua, munasabah antar kelompok ayat. Munasabah antar kelompok ayat ini adalah munasabah antar kelompok ayat adalah keterkaitan makna dan tujuan antara beberapa ayat yang membentuk satu topik dengan kelompok ayat lainnya yang berada dalam surah yang sama ataupun bisa jadi berbeda, namun masih berada dalam satu susunan tematik yang teratur. Ya, contohnya pada pada surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5
itu mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi pada surah Al-Baqarah ayat 6-7 menunjukkan ciri-ciri orang kafir, dan surah Al-Baqarah ayat 8-20 menunjukkan ciri-ciri orang munafik. Munasabahnya adalah urutan ini menunjukkan klasifikasi manusia terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran, yaitu mereka yang menerima dengan penuh iman, yang disebut dengan dalam Al-Quran itu Al-Muttaqin, kemudian menolak secara terang-terangan yang disebut dengan Al-Quran itu dengan bahasa kafir. Redaksi ayatnya mengatakan kafir, dan yang pura-pura menerima yang disebut dengan redaksi ayatnya Al-Munafik. Allah ingin menunjukkan kepada pembaca siapa saja yang akan dihadapi dalam perjuangan-perjuangan keislaman. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 menunjukkan arti dari redaksi ayatnya, ciri-ciri orang mukmin yang sukses. Kemudian di surah Al-Mu'minun juga ada ayat 12-16 dan 17 dengan 22. 12-16 tadi itu menunjukkan penciptaan manusia dan kebangkitannya. Kemudian ayat 17 dan 22 tanda-tanda kekuasaan Allah di alam. Ya, apa munasabahnya surah Al-Mu'minun? Setelah menggambarkan karakter orang beriman, kemudian Allah menunjukkan asal penciptaan manusia dan alam agar manusia sadar siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ini memperkuat urgensi menjadi mukmin yang sejati. Ya, ada lagi yang ketiga, munasabah antar surah. Munasabah antar surah menjelaskan keterkaitan antara satu surah dengan surah berikutnya dalam mushaf Al-Quran. Kemudian munasabah awal dan akhir dari surah Al-Quran. Apa itu? Munasabah awal dan akhir surah adalah keterkaitan antara pembukaan awal dari surah itu dan penutupan akhir dari surah itu di dalam Al-Quran. Adanya keterkaitan ini menunjukkan bahwa isi surat tersebut merupakan satu kesatuan tema yang sangat utuh dengan pembuka dan penutup yang saling melengkapi keduanya. Ada contohnya, contoh munasabah awal dan akhir surah terletak pada surah Al-Baqarah ayat 2 yang menyatakan redaksi ayatnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat 286 pada surah Al-Baqarah yang mengatakan, ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Nah, apa munasabahnya? Munasabahnya surah ini dimulai dengan ajakan untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dan ditutup dengan doa agar dimudahkan menjalankan petunjuk tersebut. Awal dan akhir saling mendukung dalam membentuk pesan ketakwaan dan permohonan kekuatan. Nah, banyak lagi, dan juga di surah Al-Hasyr ada awal tentang hukuman kepada Bani Nadir karena melanggar perjanjiannya Allah. Akhir dari surah itu ditutup dengan penyebutan nama-nama Allah, yaitu yang disebut sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah, munasabahnya awal surah menampilkan tindakan Allah terhadap orang-orang yang zalim, lalu ditutup dengan penegasan bahwa semua keputusan Allah adalah berdasarkan nama dan sifatnya yang sempurna. Kemudian yang kelima, munasabah kisah-kisah Al-Quran. Munasabah kisah-kisah Al-Quran adalah keterkaitan antara kisah yang ditampilkan dalam Al-Quran dengan konteks ayat atau surah tempat kisah itu muncul. Setiap kisah tidak ditampilkan secara acak, tetapi disesuaikan dengan tema, dengan tujuan dan pesan utama dari surah tersebut.
Apa tujuannya? Nah, tujuan kisah di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, memberikan pelajaran dan peringatan bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, menguatkan hati baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, menunjukkan keadilan, rahmat dan kekuasaan Allah. Dan yang keempat, membantu menjelaskan hukum dan prinsip hidup Islami. Nah, ada contohnya munasabah kisah Al-Quran terletak pada kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas menceritakan sejarah rinci perjuangan Nabi Musa, ya, dari lahir hingga menjadi pemimpin. Apa munasabahnya? Munasabahnya bahwa surah ini turun saat Rasulullah SAW mengalami tekanan di Makkah. Kisah Musa ditampilkan untuk menghibur dan menguatkan hati baginda Rasulullah SAW bahwa pertolongan Allah akan datang seperti pada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada juga kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf, itu kisah kaum Lut dalam surah Al-A'raf dan Hud, yang mengatakan diulang-ulang dalam beberapa surat untuk konteks yang berbeda. Dalam surah Hud, kisah tersebut menegaskan hukuman Allah terhadap kaum yang melanggar aturan Allah. Dalam surah Al-A'raf ditekankan penolakan mereka terhadap seruan Nabi dan pelajaran bagi umat setelahnya, ya, pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Apa manfaatnya mempelajari munasabah kisah dalam Al-Quran? Memahami mengapa kisah tertentu itu muncul di surah tertentu, ya, bukan di semua surah, tetapi munculnya hanya pada surah-surah tertentu. Kemudian menangkap pesan tematik yang tersembunyi dalam kisah tersebut, ya, meningkatkan tadabbur kita dan kehusyukan kita saat membaca Al-Quran. Kemudian manfaatnya adalah menyadari bahwa sebenarnya kisah Al-Quran bukan hanya sejarah tetapi pedoman hidup sepanjang masa kita. Ya, sekarang adalah contoh munasabah antar ayat. Ya, pada ayat surah Al-Fatihah ayat 6 itu permohonan hidayah. Yang berbunyi redaksi ayatnya adalah ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus ini ada pada surah selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini ada hubungan antar ayat, munasabah antar ayat, mereka keterkaitan antara satu ayat dengan. Kemudian contoh munasabah antar surah tadi sudah juga disebutkan antara surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian surah ini doa dijawab petunjuk. Kemudian doa meminta jalan yang lurus. Pada surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa di dalam kitab itu Al-Quran tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Ada yang muttaqin, yang orang yang bertakwa. Ada Berikut adalah contoh munasabah antar ayat yang selaras dengan moderasi beragama. Ya, pada Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 6, kemudian Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 7 itu selaras dengan kehidupan moderasi beragama. Karena dalam Islam sikap moderasi beragama ini
kalau kita telusuri sangat selaras dengan kandungan surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yang menjadi landasan spiritual dan prinsip hidup seimbang yang disebut dengan tawazun. Itu. Kemudian kenapa ia seimbang, selaras dan berhubung dengan surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 ini dengan moderasi beragama? Karena Sirat Al-Mustaqim adalah jalan tengah. Karena dalam moderasi beragama, jalan tengahnya itu adalah moderasi beragama. Tawassut artinya dari moderasi beragama. Maknanya jalan lurus itu bukan yang ekstrim ke kanan, keras, eksklusif, atau ekstrim ke kiri, liberal, permisif. Dalam konteks kehidupan beragama ini berarti menjalankan agama secara proporsional dan sangat bijak, tanpa fanatisme, buta atau penyimpangan. Kemudian bukan jalan ad-dolin. Ini terkait juga dengan moderasi beragama. Apa ad-dolin? Menunjukkan kepada orang yang beribadah tanpa ilmu, ikut-ikutan, liberal, dan menafsir agama semaunya, sembarangan saja. Ini menggambarkan sikap bebas tanpa bimbingan wahyu yang juga ditolak dalam Islam, gitu ya. Kemudian kesimpulannya, ayat ini ada hubungannya dengan hidup moderasi beragama, karena sikap moderasi beragama adalah dalam Islam adalah cerminan dari permohonan kita setiap hari kepada Allah, itu dalam surah Al-Fatihah. Apa itu? Berada di jalan lurus dan yang seimbang yang disebut tadi Sirat Al-Mustaqim, menghindari dua sikap ekstrim, ya ekstremisme, gulu yang disebut dalam bahasa Arab, dan liberalisme berlebihan, yaitu ifrat atau tasrif dalam bahasa Arab. Kemudian ingin menjadi umat wasot, ya wasotoniyah, pertengahan, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 gitu ya. Kemudian banyak juga contoh munasabah seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, munasabah awal dan akhir surah. Kemudian munasabah dalam kisah hikmah dan manfaat mempelajari munasabah, ya. Ini ada 4 poin hikmah dan manfaat kita mempelajari munasabah, yaitu sebagai pendalaman keindahan balaghahnya Al-Quran. Kita bisa menemukan rahasia-rahasia penempatan kata dan ayat yang sempurna di dalam Al-Quran, menunjukkan keindahan sastra Al-Quran. Kemudian poin kedua, kuatkan dasar argumen, memberikan landasan kuat dalam berargumen tentang kemujizatan Al-Quran dan keagungannya. Kemudian poin yang ketiga, ungkapan persatuan Al-Quran, ya, menegaskan bahwa Al-Quran adalah satu kesatuan yang sangat utuh, tidak ada bagian yang berdiri sendiri. Kemudian poin yang keempat, tingkatkan kehusyuan, mengajak kita setiap manusia merenungi setiap bagian Al-Quran dengan lebih mendalam dan penuh penghayatan. Baik, ananda semuanya, pada kesimpulan ini adalah munasabah sebenarnya merupakan kunci kita untuk memahami dan mendalami dan kedalaman dan keselarasan Al-Quran. Ilmu ini menyingkap benang merah yang mengikat setiap ayat dengan surah dan memperlihatkan bahwa setiap bagian adalah jalinan yang harmonis dalam wahyu ilahi. Ilmu ini membuka wawasan baru dalam mentadabburi kitabullah, memungkinkan kita sebagai manusia merasakan keindahan dan kesempurnaan Al-Quran secara lebih utuh. Mari sama-sama terus belajar
dan mengkaji tentang ilmu munasabah agar Al-Quran senantiasa menjadi petunjuk sempurna bagi setiap langkah kita hidup di dunia ini. Mungkin itulah penjelasan kita pada mata kuliah Ulumul Quran dalam materi munasabah Al-Quran. Ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.